Halo, nama saya Daniel Erindra Cipta, NPM 243110770. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana membuat laporan perubahan modal dalam dasar-dasar akuntansi. Laporan perubahan modal dalam konteks laporan keuangan merujuk pada perubahan ekuitas atau kepemilikan modal di suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini yang akhirnya disebut sebagai laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, yang di dalamnya menunjukkan informasi mengenai penambahan serta pengurangan modal yang diakibatkan oleh laba atau rugi, serta adanya transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemilik modal itu sendiri. Yang pertama, ada modal awal. Modal awal ini merupakan saldo awal yang dijadikan sebagai modal oleh si pemilik perusahaan di awal periode laporan. Yang kedua, hasil laba atau rugi. Hasil laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, ada penarikan pribadi atau biasa disebut dengan PRIV, yaitu uang yang diambil oleh si pemilik yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat adalah modal akhir, yaitu saldo akhir dari modal setelah diperhitungkan semua apakah ada penambahan atau pengurangan jika dibandingkan dengan modal awal yang digunakan. Nah, pada gambar adalah contoh dari laporan perubahan modal dalam periode per 31 Januari tahun 2023. Di sini kita bisa lihat ada modal awal, PRIV, laba bersih, dan juga modal akhir sebagai hasil laporan perubahan modalnya. Pertama-tama, kita perlu mengetahui bagaimana modal awal dan juga PRIV yang kemudian nanti akan kita kurangi. Nah, modal awal bisa kita lihat dan kita dapatkan dari neraca saldo. Pastinya dalam periode dalam contoh gambar adalah 31 Januari, ada neraca saldo yang sebelumnya telah dibuat. Kita bisa lihat dari situ modal awal yang ditambahkan oleh Tuan Agus sebagai pemilik dari perusahaan dagang Jaya Selalu sejumlah 130 juta, dan juga PRIV yang digunakan senilai 13.200.000. Nah, nilai ini akan kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal di bagian modal awal dan PRIV. Nilai dari modal awal 130 juta akan kita kurangi dengan nilai PRIV senilai 13.200.000 dengan hasil 116.800.000. Lalu hasil dari pengurangan modal awal dan PRIV akan ditambahkan dengan laba bersih. Laba bersih ini kita dapatkan dari yang namanya laporan rugi laba yang sebelumnya dibuat sebelum kita membuat laporan perubahan modal. Saya tidak akan terlalu mendalam menjelaskan laporan rugi laba, namun yang pasti di dalam laporan rugi laba seperti yang pada terlihat di gambar, ada penjualan dan potongan tunai penjualan dikurangi akan mendapatkan penjualan bersih. Lalu dari situ kita kurangi lagi dengan HPP-nya, akan menjadi laba kotor. Nah, laba kotor ini akan kita kurangi lagi dengan
biaya administrasi dan umum agar menjadi laba bersih. Di dalam biaya administrasi dan umum terdiri dari depresiasi kendaraan senilai 5 juta dan biaya gaji 13.200.000. Dijumlahkan menjadi jumlah biaya administrasi dan umum. Lalu terakhir baru dikurangi dari hasil laba kotor dengan jumlah biaya administrasi dan umum. Dan kita mendapatkan 220.340.000 sebagai laba bersih. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal yang akan kita gunakan kembali untuk mencari modal akhir. Di sini kita laba bersih membantu kita untuk melihat perubahan modal di periode 31 Januari 2023. Bagikannya, modal awal senilai 130 juta. Selama 1 bulan ini kita mendapatkan laba bersih senilai 220.340.000. Nah, itu kita tambahkan dengan 116.800.000 ini setelah modal awal dikurangi dengan price. Maka kita akan mendapatkan hasil modal akhir yaitu senilai 330.140.000. Nah, itu adalah bagaimana membuat laporan perubahan modal. Nah, di sini kita perlu memahami dan penting sekali untuk membuat yang namanya neraca saldo sebelum kita membuat laporan perubahan modal itu. Lalu dilanjutkan dengan penyesuaian dan neraca lajur. Dan dari neraca lajur baru akan bisa mendapatkan nilai yang akan digunakan di laporan rugi laba. Dari rugi laba dilanjutkan kita menghasilkan laba bersih. Baru dari situ kita bisa menyelesaikan dan menghitung perubahan modal di periode dalam 1 bulan nih, yaitu 31 Januari 2023. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat disampaikan dengan jelas. Terima kasih.